Yang pertama, Kazi, kita di sini harus jujur dengan hatinya kita. Yang pertama, ketika Kak Kazi mengatakan Tuhan atau Allah tidak bisa dilogikakan, saya sepakat bahwa kita tidak bisa menjangkau sesuatu yang di luar akal manusia. Tapi ada sesuatu yang harus bisa kita pertanyakan ketika itu mengganjal. Contoh gini, yang tidak bisa dipertanyakan, kenapa dia menciptakan manusia, kenapa dia menciptakan langit dan bumi, kenapa dia menciptakan air. Itu yang nggak perlu kita tanya, karena kita tidak bisa menglogikakan itu. Saya sepakat kalau masalah itu, Hakazi. Tapi begini, yang harus kita pertanyakan adalah ketika firman atau perkataannya tidak konsisten. Kita mengatakan bahwa dia bisa berinkarnasi jadi manusia, dia bisa menjadi manusia, dia 100% manusia, 100% Allah. Apa bedanya dengan dewa Zeus? Apa bedanya dengan Hercules? Apakah kita mau samakan Tuhan kita dengan dewa? Nggak mungkin. Apa bedanya dengan dewa? Dewa itu dikatakan 100% manusia, 100% juga dewa. Siapa yang Hercules itu 100% anak manusia, 100% anak dewa. Apakah kita mau mengatakan Tuhan seperti itu? Kan tidak mungkin. Itu yang harus kita pertanyakan, Hakazi. Kenapa? Karena ini pemblokiran logika secara paten. Saya sepakat, Tuhan memang tidak bisa dilogikakan. Satu yang saya katakan, penciptaan. Kenapa dia menciptakan siang dan malam? Ketika kita bertanya itu, nggak boleh. Karena logika kita nggak akan pernah sampai. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa Tuhan bisa menjadi manusia? Bagaimana bisa dia mengatakan bahwa di awal dia menyesal? Ketika itu di awal lagi dia itu mengatakan bahwa dia tidak menyesal. Apakah ini bukan dua hal yang ke data? Mari kita lihat datanya. Di dalam Yohanes 5 ayat ke-31, apa yang dia katakan di situ? Yesus berkata, "Jika aku menyaksikan dari hal diriku, maka kesaksianku itu tidak benar." Lalu apa yang dia katakan di dalam Yohanes 8 ayat ke-14? "Jika aku menyaksikan dari hal diriku, maka kesaksian diriku itu benar." Dia mengatakan di awal tidak benar. Lalu dia mengatakan yang kedua dia benar. Yang mana yang harus kita percayai? Kalau kita berbicara tentang Tuhan, harus konsisten di sini. Bagaimana bisa? Contoh, saya berbicara itu di awal, saya menciptakan air. Lalu kemudian saya bilang saya tidak mau menciptakan air. Ini kan kontradiksi. Di sini logika berjalan, akal sehat berjalan. Karena kenapa? Kalau sesuatu yang tidak masuk di akal, bagaimana bisa kita mau menisbatkan iman kita, yang dimana iman kita meyakini Tuhan, yang dimana Tuhan itu yang kita sepakati adalah Dia Maha Kuasa. Bagaimana bisa Dia yang Maha Kuasa tapi dibatasi oleh ruang dan waktu? Dan bagaimana bisa Dia katakan adalah Dia yang Maha Kuasa tapi Dia berbicara dengan objek yang lain? Bagaimana bisa, Kakak Ziku yang cantik? Tapi serius teman-teman, Kakak Z itu cantik loh teman-teman. Manis juga dia kalau senyum ya. Iyalah, yang bilang jelek siapa? Cantik. Bukan gitu Bang Zul, yang bilang ganteng siapa? Kalau yang ganteng itu cowok, cantik tuh cewek. Ya, itu Kakak Z. Kakak Z cantik, aku manis di sini. Oke, lanjut Bang Zul. Itu yang saya maksud tadi. Ketika saya akan baca dalil-dalil yang ada di dalam Bibelnya Kakak Z secara pribadi. Ini bukan dari Al-Quran. Kenapa? Kalau saya ambil dari Al-Quran, pasti Kakak Z nggak akan percaya. Karena itu iman lain. Makanya saya ambil dari Bibel. Oke? Gitu. Gini. Apa yang dia katakan kemudian di situ? Apakah iya Tuhan bisa punya silsilah? Nggak mungkin.
Ketika Tuhan punya silsilah, artinya dia punya asal muasal. Sementara Tuhan adalah yang pertama di atas yang awal. Apa yang dia katakan? Kalau kita mau korelasikan, dia adalah alfa dan omega. Kalau ketika ayat itu saya sandingkan, maka batalah alfa dan omega. Dia yang awal dan yang akhir. Di mana yang awal dan yang akhir? Kemudian dia dilahirkan dari proses dan dia mati karena pengkhianatan. Apakah itu akan kita korelasikan dengan kehendak Tuhan? Nah, mungkin. Sementara iblis bukan ciptaan Tuhan di dalam Bible. Itu yang kemudian yang ingin saya cari poinnya, Hakazi. Apa hal yang paling fundamental? Apa hal yang paling mendasar? Apakah kita akan mendustai passion and reason kita? Tidak mungkin. Apa itu logik? Logik itu ketika kita bernalarkan tentang sesuatu dan pikiran kita mengambil suatu kesimpulan yang dimana kesimpulan itu adalah kesimpulan hasil dari penalaran atau observasi itu sendiri. Apalagi kita berbicara tentang Tuhan, konsep ketuhanan tidak bisa digagalkan. Konsep ketuhanan harus step by step. Konsep ketuhanan tidak bisa ambigu. Ketika dia ambigu, maka batallah konsep ketuhanan itu. Apa yang kemudian dia katakan di awal, apakah akan berubah ketika dia mengatakan itu di akhir? Tidak mungkin. Karena dia maha mengetahui. Nah, silakan Kak Gazi tanggapi sebelum saya ke ayat yang selanjutnya lagi. Masih banyak ayat-ayat yang harus saya sampaikan ke Kak Gazi. Silakan. Oke, silakan Kak Zi menanggapi yang telah disampaikan oleh Bang Zulkifli. Harapan saya Kak Zi bisa lebih baik daripada Pak Holang tadi ya. Silakan Kak Zi. Katakan manusia dan segala sesuatunya itu nggak bisa dilogikakan. Tapi kenapa yang Allah itu sendiri, rupa Allah itu seperti apa, Allah itu bisa apa, kenapa itu harus dilogikakan gitu? Kan tadi abang bilang ya kita nggak usah melogikakan kalau Allah menciptakan bumi, kita nggak usah tanyakan itu untuk apa, itu kehendak Allah. Tapi kenapa Allah sendiri kita logikakan? Kita kan nggak bisa melogikakan dia. Itu sih intinya. Kalau tadi abang ngomong nih dari kitab begini ngambil ayat Yohanes, aku bersaksi. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Jadi zaman dulu itu kan Allah itu kan roh. Yesus menjelma menjadi manusia, apa mungkin saya Allah gitu. Dia ngaku-ngaku Allah, sedangkan zaman dulu itu Allah itu nggak bisa dilihat manusia. Tapi orang bisa tahu kehidupannya pada zaman dulu, dan dia juga bersaksi juga sih tentang bahwa dia itu Allah itu sendiri. Waktu dia tanya ke Petrus, menurutmu itu ke murid-muridnya, menurut kalian tuh aku siapa? Aku menyebut kamu guru dan Tuhan, dan memang kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang katamu itu tepat sebab memang aku guru dan Tuhan. Oke, itu di mana Kak dapat ayat itu? Yohanes 13 ayat 13 sih. Oke, silakan dibuka Kak, dibuka. Ya betul. Yohanes 13 ayat ke-13 sampai 14. Iya, betul. Saya hafal ayat itu. Tenang. Iya, tapi nanti saya ya. Mungkin nggak mungkin sih sekali dua kali. Pasti sering. Oke, silakan sambil dibuka-buka. Silakan dilanjut Kak Zi. Kami mendengarkan. Membenarkan. Oke. Ini banyak juga yang komen akalnya nggak sih? Bang Zul, jangan diperdulikan. Gabung dong, naik ke atas Bang Zibril. Kan guru saya. Oke, baik. Saya sambung ya. Baik, saya sambung. Bang Zibril naik, Bang Zibril. Soalnya Bang Zibril nggak bisa dijambak. Makasih ya, hati-hati ya.
Bang Jibril itu harus naik sendiri. Ada nggak? Masih minta permintaan nggak beliau? Belum ada. Bang Jibril kirim ini bang, permintaan untuk tergabung bang. Masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan kepadamu Kakak Z. Tapi ketika roh kebenaran itu akan datang, dia tidak berkata-kata dengan mulutnya sendiri, melainkan dari kata-kata dari kehendak Allah. Tenang. Ini saya mau sampaikan, biar hanya setengah saja, ya. Oke, silakan dilanjut Bang Zul. Oke, siap. Lanjut Bang Zul. Boleh? Apa? Aku masih ada, boleh? Boleh. Sepuasnya lah. Boleh. Sepuasnya Kakak Z lah. Sepuasnya Kakak. Saya kasih kesempatan Kak, 1000 kosakata. 1000 deh, silakan. Pasti ini juga udah sering dengar ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak mau. Yang Filipus nanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Oh iya, tunggu sebentar. Sebelum Bang Zul menanggapi, teman-teman ada yang banyak banget. Ini kita juga ada yang ditayangkan di channel YouTube ya. Jadi channel YouTube saya itu Lisa Winner 49 teman-teman. Masuk aja ke bio Dayak Kalimantan Mualaf ini. Di situ ada channel YouTube saya, ada linknya. Tinggal diklik aja masuk ke channel YouTube saya teman-teman. Silahkan di follow pula. Subscriber ya. Silakan masuk ke bio saya teman-teman. Masuk aja ke bio saya, ada link YouTube-nya di situ. Silakan diikuti. Lisa Winner 49 teman-teman, channel YouTube saya. Saya belum ada postingan untuk terkait kita live seperti ini ya. Baru satu postingan yang untuk terkait live seperti ini. Di follow aja dulu, nanti baru saya akan live kan juga di YouTube seperti itu. Silahkan dilanjut Kak Z. Apalagi ya, banyak sih ayat tentang ketuhanan. Waktu menciptakan Adam dan Hawa, dia tahu bahwa dosa gitu, dan apa memang Tuhan udah bakal mengusir mereka dari Taman Eden? Apa Tuhan tahu akan menggoda Hawa? Tadi kan Abang bilang Tuhan udah bakal tahu nih ke depannya bakal seperti apa. Tuhan bakal tahu dengan dia menciptakan manusia bakal berbuat dosa, tadi yang saya tanyain itu kan Bang. Terus apa Allah itu tidak pernah merasa bersedih ketika kita jatuh dalam dosa sampai saat ini? Apa Allah mengampuni kita saat kita mengaku tobat, mengaku dosa pada Allah itu sendiri? Dia memegang kunci surga, dan barang siapa yang percaya sama dia bakal beroleh hidup yang kekal. Oke, sudah Kak Z? Sudah? Silakan Bang Zul menanggapi. Tek. Bang Zul macet ya? Jaringannya satu balok Bang Zul. Pastikan jaringannya Bang Zul aman Bang Zul. Oke. Cek. Aduh. Cek. Aman? Aduh, mati di jaringan. Oke. Lanjut. Kakak Z, dengar suara saya? Kakak Z. Geli aku Bang, geli aku. Abang ini aja Bang, tutup kameranya karena supaya nggak berat. Itu jaringannya Abang satu balok ya. Bang Zul, monitor. Abang tutup aja dulu kameranya karena itu jaringannya satu balok supaya nggak berat. Halo. Tutup dulu jaringannya. Tutup dulu kameranya. Kameranya tutup dulu. Lag ya? Aduh, mati nih. Iya. Tutup dulu kameranya Bang Udah Zul. bisa nggak? Halo. Ini Kakak Z.
Bisa lihat? Kakak Z bisa. Loh, kok kameraku tutup? Aku yang tutup. Soalnya jaringannya berat. Cuma satu balok. Oke, Nanti kalau baik. Sip. Oke, jelaskan aja dulu. Oke. Kalau misalnya jaringannya udah aman, baru hidupkan lagi kameranya. Lanjut. Oke, aman. Aman ini, aman. Dibuka dong kameraku. Nggak bisa buka sendiri ke? Oke, lanjut. Aduh, jaringan ini ya, nggak mendukung banget sih bro. Oke, baik. Sampai di mana tadi, Kakak Z? Banyak sih tadi bang yang saya. Oke, baik. Siap. Baik. Oke, baik. Kakak Z tadi mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilogikakan. Namun bisa digambarkan, betul nggak? Digambarkan dalam bentuk apa nih maksudnya? Oke. Mbak Z lihat foto-foto Yesua Hamasya. Lihat. Menurutnya Kakak Z, apakah memang itu Tuhannya Kakak Z yang Kakak Z imani? Kalau di Alkitab itu waktu Yesus memanggul salib ada Veronica namanya mengusap wajah Yesus. Jadi saat itu memang ya, saya kan bukan zaman dulu ya, jadi nggak tahu karena nggak pernah lihat secara langsung kan. Jadi pada waktu Yesus memanggul salib ada Veronica mengusap wajah Yesus, terbentuk wajahnya. Mungkin sekarang kalau kita lihat ada yang kulit putih, ada yang bentuknya begini, bentuknya begitu. Tapi yang kita imani Yesus itu bukan gambarnya, tapi apanya? Dibentuk sama orang seperti apa? Ya. Baik. Lalu kenapa digambarkan, Kakak Z? Digambarkan ya karena mungkin dulu yang Veronica itu mengusap wajahnya mungkin itu sebagai sejarah mungkin ya. Sebagai sejarah. Makanya tadi itu dan dengan alasan itu bahwa Kakak Z sementara berlogika. Paham? Kan saya nggak bilang kalau saya menuhankan gambar itu bang. Iya, memang betul. Saya tidak bilang Mbak Z menuhankan itu, tidak. Tapi kenapa digambarkan? Bahkan dibuat patungnya. Lalu kenapa ada gambar? Ya itu saya bilang tadi, ada sejarahnya kan. Sejarahnya, apakah Kakak Z yakin bahwa rupa yang sekarang apakah sama dengan rupa yang pada saat itu? Kalau dibilang yakin itu kan karena macam-macam ya. Kenapa? Manusia itu kan punya seni, jadi dia kadang menggambar awak Afrika misalkan seperti ini. Tapi kan itu bukan utama, bukan keutamaan. Apa yang paling utama? Yesus kan? Apa? Iman kita pada Yesus itu sendiri. Iman kita pada Yesus itu sendiri. Makanya tadi itu Kakak Z, ketika tidak diperlukan hal demikian, ngapain digambarkan? Bahkan kebanyakan rata-rata orang-orang iman Kristiani menggambarkan, bahkan membuat patung. Setelah kita bertanya apa alasannya dan apa tujuannya, apa yang mereka katakan untuk memantapkan pertanyaannya, apakah jawabannya Kakak Z akan sama dengan jawaban mereka? Tentu tidak. Karena kenapa? Ketika kita memantapkan sesuatu, artinya ada. Ketika kita mengatakan untuk memantapkan, artinya kita tanpa itu tidak akan ada kepenuhan iman itu. Karena kenapa? Karena ada visualisasi yang kita lihat, karena dari gambar itu kita bisa memantapkan bahwa itulah Tuhan saya. Lalu apakah kita tidak sementara melogikakan Tuhan itu sendiri? Contohnya gini bang, Allah bisa membuat mujizat, Allah bisa menjadi manusia, itu kan
kehendak Allah itu sendiri ya, yang nggak bisa kita logikakan. Kok bisa? Tuhan tidak bisa memiliki mukjizat karena Dia adalah pemilik di atas kepemilikan itu. Untuk apa? Tahu nggak apa arti kata mukjizat? Apa artinya? Mukjizat adalah kelebihan atau keajaiban yang diberikan pada manusia pilihan. Karena kenapa? Tidak semua manusia memiliki mukjizat itu. Contoh gini, mukjizat secara visioner dengan auditori. Ketika kita menggambarkan, Oke, jangan dilanjut dulu. Kita sambut dulu. Di sini ada Bang Ferry. guru saya ini, ya Bang Ferry Allah. dan Bang Jibril. Assalamualaikum Bang Jibril. Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam. Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bang Jibril gede banget loh. Aduh, suaranya Bang Jibril ini bikin candu ya, teman-temannya, Masya Allah. Bang Zulkifli, jangan terlalu lebay, Bang. Abang cewek dirayu, cowok juga dirayu, lebay kali Abang ini. Kegedean. Tidak, Mbak Daya Kalimantan, saya harus menghormati guru saya, Waduh, yaitu Bang Jibril. Enggak lah. Ya, Ini Sama-sama masih belajar ya Bangku. ya, tunggu. Saya lanjut dulu ke ke Mbak Zi. bubur. Kakak Ziku, gini Kakak Ziku. Ketika kita berkata tentang mukjizat yang dilakukan Yesua Hamasiah itu adalah mukjizat secara visioner. Ketika kita tampilkan di masa kini, kita akan berandai. Karena kenapa? Akan sama ketika kita merealisasikan pada saat ini, pasti kita akan begini. Waktu itu tongkatnya panjang pendeknya seperti ini. Waktu itu caranya menghidupkan seperti ini. Akan menemukan kesulitan ketika mukjizat itu dalam bentuk visioner. Tapi mari kita bandingkan ketika mukjizat itu di dalam auditori. Dan sampai sekarang mukjizat auditori itu adalah mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mukjizat Rasulullah yang sampai sekarang? Yaitu Al-Quran. Sifatnya auditori, mendengarkan. Ketika auditori kita realisasikan, kita akan mudah memvisualisasikan atau memvisionerkan. Tapi ketika visioner, kita akan sulit membuat satu rancangan dalam bentuk auditori. Karena kita akan bermain logika full dan berandai-andai. Karena kenapa? Ketika itu kita nisbatkan kepada Tuhan, maka itulah yang saya katakan kita berlogika tentang Tuhan kita sendiri. Karena kenapa? Saya tanya tadi kepada kepada Kak Gazi, apakah rupa Yesus yang kemarin akan sama pada hari ini? Nggak mungkin. Ketika saya berkata begini, kenapa harus ada patung? Kenapa harus ada gambar? Mereka mengatakan hanya untuk memantapkan. Artinya ketika itu tidak ada, berarti tidak akan mantap iman itu, tidak akan mantap penyembahan itu. Apakah kita tidak sementara berlogika tentang iman kita? Kita berlogika secara tidak langsung, kita bermain logika atas iman kita sendiri. Justru itulah yang lebih parah. Dan dengan alasan itu, Kakak Z sedang bermain logika tentang Tuhannya Kakak Z sendiri. Silakan Bang Jibril. Siapa nih? Bang Ferry dulu apa saya dulu nih, Bang Ferry? Bang Ferry dulu. Jibril. Bang Jibril atau Bang Aferi, silakan. Kalau Saya aku boleh kembalikan tahu, kepada guru-guru saya. Kazi nih Kristennya dari Protestan atau Katolik, Kazi? Katolik, Bang. Oh, Katolik. Di Katolik itu ada berapa sakramen sih, Kazi? 7. 7. Oh iya, berarti yang membedakan Katolik dengan Protestan adalah sakramen ya? Protestan kan ada 2 sakramen kan? Oh ya, saya perkenalkan dulu Kak Z. Ini Bang Ferry, ini anak dan cucu dari pendeta besar ya. Di mana Bang Ferry? Bukan. Oh, bukan ya? Di NTT. Di NTT, dan beliau juga mualaf juga Bang Kak Z. Silakan Bang Ferry dilanjut. Iya, di Katolik kan ada kan namanya doa aku percaya kan, doa aku percaya, doa Bapa Kami kan, doa Rosario, doa Novena, kan kayak gitu kan. Nah, cuman kan kita temanya konsep ketuhanan nih. Kira-kira pandangan Kak Z itu tentang konsep tentang ketuhanan itu sendiri di dalam Alkitab itu seperti apa? Alkitabnya kayak gini bukan, Kak Z? Ini Alkitab kan?
Kayak gini kan Katolik punya nih. Setahu saya sih bedanya sama Protestan nggak ada deuterokanonnya ya. Iya, deuteronika. Benar Kazi. Kalau di Katolik ada tuh deuteronika. Nah, cuman kan ini kita langsung kepada konsepnya apa, temanya aja kan. Nah, itu menurut Kazi, coba jelaskan sedikit tentang konsep ketuhanan itu dalam Alkitab, Kazi. Sebenarnya tadi udah panjang lebar sih bang. Aku soalnya baru masuk ini, jadi nggak tahu. Nggak tahu. Baterai itu tinggal 10%. Di Katolik itu kan ada membuat patung kan? Pernah dengar nggak? Ada apa? Iya kan? Itu kenapa bisa membuat patung untuk Kazi? Padahal kan ada larangan tuh kan? Dalam Quran ulangan. Itu membuat patung dan untuk disembah. Kita kan nggak menyembah patung. Enggak, isinya kan kalau nggak salah, janganlah engkau mendirikan patung ya, kalau nggak salah ya. Janganlah engkau membuat patung dan menyembahnya. Mendirikan, coba kita lihat ya. Aku nggak hafal sih ayat-ayat. Nih di dalam ulangan 44:16 itu, janganlah engkau di dalam ini juga ulangan 16:21 tuh, janganlah engkau mendirikan patung. Di Katolik kan juga ada katekismus kan? Ada. Iya kan? Di Nah, cuman Keluaran iya, 24, jangan membuat bagimu patung iya. yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam bawah air. Di sini ini aku lagi sama. Sama siapa Di- Bang Hendy ya? Iya, lagi pada ngumpul di sini. Iya, di apa namanya? Kak Zi, kalau menurut pandangan Kak Zi, kata Tuhan dan Tuhan itu sama atau berbeda? Tuhan, Mempunyai pengertian yang sama atau berbeda? kita hamba, dia Tuhan kan? Enggak, Tuhan. Kan ada Tuhan, ada Tuhan kan? Karena gini, Kak Zi boleh buka di dalam KPR pasal 9 ayat ke-5. Nah, di TB1 tuh kan masih menggunakan kata Tuhan kan? Nah, tapi di TB2 itu dia udah mengganti menjadi kata Tuhan. Tuhan dan Tuhan itu sama atau beda sih? Bisa sama juga. Landasannya apa bisa mengatakan sama? Bisa berarti sama. Landasannya hamba, apa dia Tuhan dan Tuhan itu bisa? Bukan, maksudnya Tuhan dan Tuhan ini karena di TB1, Kazi boleh buka di TB1 di dalam KPR pasal, tapi di TB2 sudah mengganti menjadi Tuhan, bukan Tuhan lagi. Tapi ada juga kan bahasa Inggris Lord, terus God, Raja, Tuhan, sama aja sih bang. Ya, setahu aku beda loh Kazi. Ini sama Kalau Tuhan itu kan untuk, iya, kalau Tuhan itu kan untuk yang kita sembah kan, nama sesembahan, ya kan. Nah, kira-kira gini Kazi, kita langsung balik ke temanya aja. Gini, kira-kira apa yang membuat Kazi masih bertahan dalam kekatolikan? Kalau di Islam kan jelas gini Kazi. Kalau di Islam itu kan Allah itu kan satu kan, ehad. Makanya kan jelas tuh kan dalam surat Al-Ikhlas tuh. Ya kan, qul huwallahu ahad tuh kan, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, di sana memakai isim ahad tuh. Kak Kazi. Di sana memakai isim ahad. Ahad itu berarti dia tidak ada pensifatan di luar daripada satu. Contohnya nih, aku kasih contoh kayak aku punya satu batang rokok dan satu bungkus rokok. Di dalam satu bungkus rokok ini pasti ada lebih daripada lebih daripada satu batang rokok kan. Nah, tapi kalau satu batang rokok, dia di dalamnya itu tidak ada pensifatan lainnya atau batang-batang rokok lainnya. Makanya di sana menggunakan kata ahad tuh di dalam surat Al-Ikhlas. Nah, yang kedua, di kami di Islam itu Kazi, di dalam surat Fusilat ayat ke-30 itu jelas tuh Kazi. Dia bunyinya kayak gini, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Di dalam Kazi itu contohnya nih seperti ulangan dalam pasal 6 ayat ke-4 kan. Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad kan, kayak gitu kan, Ehad nih kan. Nah, bisa nggak menjelaskan atau mungkin dengan menyebut Kristus atau Yesus itu sebagai Tuhan bisa dijamin akan keselamatan surga Kak Zi? Bisa nggak memberikan aku satu bukti dalil itu di mana yang mengatakan Yesus Tuhan, bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga? Bang, maaf bang, 2%. Sambil Oh. dicas saja Kak Zi, Iya, sambil iya. dicas saja. Nih bentar lagi Sambil dicas saja. ambil casan bang, aku mana ya? Ya, sambil dicas saja Kak Zi. 1%, bentar lagi mati. Sambil dicas saja Kak Zi. Tadi tinggal 10%, harusnya Kakak sambil cas. Ini kayaknya bentar lagi mati deh kak. Oh, berapa persen lagi tuh Kak Zi? Kakak sambil cas saja Kak. Coba.
Ya, 2% ya, 1% ya. Pokoknya nanti teman-teman bilang kakak kabur pula, Kak. Ya. Kazi. Ya, mungkin ini ya. Masih bisa sembuh dia. Ya terjeda. Karena dia juga sudah mengakui tadi di awal kalau bahwasanya dia ragu. Ragu apa yang membuat beliau ragu? Wah, terpental kan? Terpental. Lo kemana tadi? Lo kemana tadi Kak Kazi? Kak Kazi. Terpental kayaknya. Oke, siap. Bang Zibril masih di atas ya? Kok di layar saya nggak ada Bang Zibril? Bang Zibril di sini. Tes. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada. Ada ya? Ada. Siap. Bang Zul, Ya. pilih orang dong Bang Zul. Di layar saya tuh cuma 3 orang aja nih nampaknya. Oke, baik. Saya pilihkan orang untuk kita cerdaskan ya. Mumpung ada Bang Jibril, masya Allah. Bang Zul, masuk Iya. ke bionya. Oke, ini bisa buka kamera dia. Oke, silakan Bang Yoel, monitor. Iya, bentar ya. Bentar. Oke. Ya. Oke, silakan Bang Yoel buka kameranya. Saya sudah bantu dari sini, tinggal dikonfirmasi melalui layar handphone Abang. Oke. Baik. Oke, Gimana tuh bukanya nih? saya sudah bantu dari sini ya Bang. Oke. Tahan dulu Bang Zul, satu-satu aja. Siap. Karena kalau misalnya mereka atas pun nunggu terlalu lama, kasihan mereka juga. Baik. Pak Yoel, mohon maaf izin saya tanya dulu. Muslim atau Kristen? Kristen. Kristen, silakan Bang Zibril. Tema kita pada Bang Yul. Namanya. ditanya. Ya, Bang Yul. iya. Iya. Enggak, namanya Bang Yul kan? Yul. Oh, Iya. saya kira Bang Zul. Astagfirullah. Maaf Bang Jibril, maaf. Gimana Bang Zul? Bang Yul sehat? Sehat. Enggak, tadi Alhamdulillah. aku kira ternyata ada temanya ya. Ya. Bang Jibril, izin Bang Temanya Jibril. konsep Tadi ketuhanan. Iya, tadi Ini- aku mau nanya si Ferry aja sih, si Nah, Ferry. sebentar Bang Yul, ini yang namanya Bang Zuma siapa nih? Turunin aja lah pakai nama-nama orang kayak gitu. Lanjut Oke, Bang Yul. tahan ya, kita lanjut Siap, ya, siap. tahan ya. Semuanya di mute dulu, kita serahkan kepada Bang Jibril. Silakan Bang Jibril. Nah, Bang Yul, konsep ketuhanan Abang di agama Abang gimana sih? Samawi nggak? Tuhannya satu dan segala macam nggak? Aduh, aku sih bukannya mau meladeni pertanyaannya, soalnya aku juga bukan yang kita kan percaya kepada Allah Tritunggal ya, Bapa Allah. dan Roh Kudus. Allah Tritunggal, Pak. Bapak tahu nggak di original teks Bapak nggak ada yang namanya Allah? Oh iya, Tuhan Tritunggal sama aja sebenarnya. Nggak Itu sama, kan Pak. hanya bahasa Indonesia, karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Indonesia sudah pakai nama Allah ya. Nama, Pak. Allah. Jadi bahasa Indonesia Allah itu diserap dari bahasa Arab. Dan di bahasa Arab itu Allah itu sebuah nama. Kristen Arab aja mengakui bahwa Allah itu nama. Iya. Nggak tahu kalau Kristen Arab mengakui sebagai nama atau sebutan. Kalau intinya kan kalau kita menganggap Allah yang ada di Alkitab kita sebutan, bukan nama, bukan proper name intinya. Nah, ini saya tunjukin aja ya. Dari Saint Takla, sainttakla.org. Ini membahas nama Allah. Saint Takla ini dia Kristen Koptik Syria. Ya, apa intinya? Kristen Indonesia menganggap bahwa Allah itu hanya sebutan, bukan proper Iya, name. kata Allah itu kan diserap dari bahasa Arab. Kristen Arab aja menggunakan Allah itu sebagai nama. Tiba-tiba Kristen Salemba nih nganggep Allah itu jabatan tuh dari mana kaidahnya? Enggak, mereka bagaimana mungkin orang Kristen Arab menyebut Allah sebagai nama? Nah, ini makanya saya mau tunjukin. Tapi Bapak tadi bilang nggak peduli. Jadi bingung juga nih.
Ya tunjukin aja coba dari mana itu apa, kan nggak semua buku yang Ini yang Saint ada Takla, ini Saint Takla, Kristen Koptik, Kristen Koptik ini, Syria. Iya. Kurang Arab apaan ini? banyak buku yang akan bisa diterbitkan kan, tapi bukan berarti itu adalah Ini kebenaran. kekristenan Arab, Bang. Jadi Kristen Arab mana yang Abang ikutin? Iya. Itu yang mau saya tanya. Iya, sekarang semua Kristen Arab nggak begitu. Kalau bukan orang Kristen Arab Ini yang ngomong, dictionary saya mereka. percaya. Bapak tahu dictionary nggak? Iya tahu. Nah, ini dictionary mereka membahas nama Allah. Ini saya translate nih, kalau bisa baca deh. Tapi saya translate ya. Inilah, ini apa tulisannya Pak? NAMA, jabatan gitu ya. Ini Kristen Arab Pak. Kristen Arab aja bilang Allah itu nama. Jadi Kristen Melakukan tanya jawab nggak, kuesioner nggak ke mereka? ini dictionary mereka Pak. Ini dictionary mereka menyebutkan Enggak, Allah gini itu nama. Itu buku. Dasar Kalau Bapak misalnya menggunakan mau Allah tahu, itu berarti jabatan, Bapak harus itu tanya apa? dulu satu persatu ke mereka. Adakah mereka semua mengakui bahwa Allah itu adalah proper name? Itu aja intinya. Sudah Mereka udah mengakui di dictionary mereka Pak. No, aku nggak terima itu. Kalau sampean sudah Oh, tapi nyembah manusia, nyembah makhluk terima, kan lucu. Ya terserah Anda. Ya intinya kan aku nggak bisa mempercaya itu. Kalau orang Arabnya sendiri yang Ini Kristen kamus mengatakan- kekristenan Arab menyebutkan Allah atau Allah itu nama, sebuah nama. terserah deh. Terserah. Itu kan orang Arab mereka. Yang intinya Jadi orang saya- jadi orang Arab mana yang Bapak ikutin? Ya terserah, saya nggak mengikuti orang Arab, ngapain saya? Lah, terus ngikutin orang tadi Arab? Bapak bilang Allah Allah Allah, Bapak nyebut Allah Allah tadi, katanya nggak Saya ngikutin, tapi nggak Indonesia. ngikutin gimana? Ya kan itu bahasa Indonesia yang menyerap bahasa Arab. Lah kita Iya. menggunakan bahasa Indonesia, kita bukan menggunakan bahasa Arab, aneh banget. Iya sih. pakai Tuhan, kenapa Allah? Kok ngatur? Ditanya kaidahnya nggak tahu. Lah dalam Dikasih tahu kan? Iya boleh pakai. Makanya saya tanya Nah, iya, kaidah kami Allah memakai itu Allah dari itu mana? sebagai sebutan. Terus Iya keberatan kaidahnya Anda dari apa? mana? Kaidahnya Keberatan dari Anda mana? apa? Saya tanya kaidahnya dari Nggak mana? perlu. Oh jadi terserah jidat aja. Ya terserah kami mau menyebut Allah itu sebagai sebutan atau nama, ya terserah kami dong. Habis itu kalau Masalahnya saya apa dengan Anda? kalau saya pakai nama Tuhan Bapak untuk binatang saya boleh? Ya terserah. Wah ini Ever. orang sakit. Itu kan urusan kamu. Ya udah nggak usah diskusi kalau kayak gitu. Ya udah, kan udah saya bilang. Nggak usah diskusi kalau kayak gitu. Nggak peduli, nggak ini ditanya kaidahnya nggak tahu. Jadi mau naik mau ngapain? Lagian pakai singlet juga Bang Jibril, dia nggak sopan pakai singlet. Mau pakai Gitu ya? nama Allah tapi nggak tahu kaidahnya dari mana apa. Ini apa sih? Yuk. Bang Jib, lagian kan kalau dia misalkan pelafalannya dengan kata Allah kan dalam sarapan pagi kan artinya yang terkutuk ya, setara ya dengan kalal ya atau arar ya Bang Jib. Ya Allah Allah. Iya makanya oten parah oten nih. Emang nggak ada ininya. Nggak paham tuh. Nggak ada apa ini. Mas Nengkup, Mas Nengkup, Muslim Kristen Mas Nengkup. Nah, nggak bersuara dia. Aku turunin aja ya. Oke. Itu Kristen Paps. gitu. Tuh. Tapi nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong dia. Bang, monitor bang. Nggak mau dia. Bang Paps Jibril Gods. moderator juga atau gimana sih? Kok bisa Muslim ini? Kristen. Moderator saya moderator. Saya yang Oh ya Kak. Tapi saya nggak angkat-angkat. saya yang angkat bang. Oke sih, aman. Tuh Paps Gods. Muslim apa Kristen Paps Gods? Saya Kristen. Nah, on cam dulu Paps Gods, sudah bisa on cam belum? Bisa. Silakan Pak, saya sudah bantu dari sini, tinggal dikonfirmasi melalui handphone Bapak. Kenapa Mas Kristen Paps Gods? Iya, selamat malam, shalom. Ya, salam. Salon. Salon Pak, salon. Pak, tema kita pada malam hari ini konsep ketuhanan Pak. Mau menanggapi terkait tema kita atau mau ditanya atau bertanya? Saya cuma mau bertanya saja. Oke, silakan. Tanya berarti siap ditanya lah. Saya mau bertanya, di dalam Muslim, apakah
poligami itu diizinkan. Konsep ketuhanan, Pak. Konsep ketuhanan, Baik. Pak. Nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Oke, nggak baik, apa-apa. baik, baik. Tenang Bang Zul. Nggak apa-apa, kita jawab. Saya Gimana pertanyaannya soal cuma poligami, bertanya Pak? aja kan, saya cuma mau bertanya. Boleh. Silakan. Seperti itu. Iya, diizinkan kalau mampu dan bisa adil, Pak, dan dibatasi maksimal 4. Kami Islam satu-satunya ajaran yang membatasi jumlah pernikahan, Pak. Apakah di ajaran Bapak kasih tahu limitnya, Pak? Ada limitnya nggak? Nggak ada limitnya. Oh, jadi Setahu bisa saya 700, tidak bisa ada. 300 Maaf ya, kayak sebelumnya saya nabi-nabi yang tidak- sebelumnya ya? Saya tidak terlalu tapi saya cuma mau bertanya aja ini, cuma mau bertanya, Iya. cuma sekedar Iya. mempertanyakan. Terus tadi Iya. kan Berarti di ajaran Bapak nggak ada batasnya? iya nggak ada Oke, siap. batasan. Iya, boleh nikah berapa aja kan? Tapi ada di dalam ajaran saya mengajarkan kalau nikah itu kalau menikah ya menikah itu tidak bisa dipisahkan. Jadi di situ sama aja mengartikan tidak bisa sampai lebih dari satu. Itu seperti itu. yang saya Gimana Pak? pahami. Gimana? Nggak boleh cerai maksudnya? Iya, Itu Gisel sama Gading cerai, Pak? iya. Itu tergantung kan masih begini. Namanya manusia itu kan tergantung dari pribadi masing-masing, pemahaman masing-masing. Seperti Jadi itu boleh apa yang enggak, saya Pak? pahami. Jadi boleh apa enggak? Maksudnya boleh. Jadi boleh apa enggak? Kalau untuk saya pribadi tidak boleh. Oh, untuk Bapak pribadi, tapi Kristen seluruh dunia boleh gitu ya? Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Nggak ada yang ngajarin tapi boleh gitu berarti? Karena banyak banget Kristen secara statistik di Amerika aja hampir 54% orang yang cerai itu Kristen. Ya, tergantung pribadi masing-masing aja. Itu kan saya sudah sampaikan tadi. Oh, oke. Iya, seperti itu kan. Tapi untuk saya batasan cuma- jumlah istri? Tidak ada batasan. Jadi boleh bukan 7, tidak ada 8, batasan. 13, 40? Itu makanya saya sudah jelaskan tadi kan. Itu tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi dalam pernikahan kalau untuk umat Kristen ya itu tidak bisa dipisahkan. Berarti bisa diartikan ya berarti kita harus setia kepada satu pasangan. Seperti itu yang saya pahami. Yang saya pahami. Seperti itu. Baik. Bang Yip. Tapi Siap. kalau misalkan udah menjanda itu kan misalkan ya, Kan dicerai mati. Boleh Beda nggak? dengan dicerai mati dengan janda yang apa namanya sebutannya itu yang apa namanya itu. pada Kalau intinya cerai boleh mati nikah bisa lah. Kalau cerai mati bisa. minimal umur berapa tahun tuh dikatakan janda tuh, Bang Peps? Bisa dikategorikan dalam kategori janda itu minimal tuh apa dia harus ditinggal suaminya atau mungkin di umur berapa gitu dikategorikan masuk ke dalam bentuk janda tuh. Itu kan Bang tergantung dari suaminya. Kalau dia meninggal umur 18 tahun ya dia sudah dikatakan janda. Oh, tapi Iya, kalau boleh aku bukakan itu nggak ayatnya? terhitung- Kalau dikatakan janda itu umur 60. Seperti itu. Makanya saya tadi sudah sampaikan saya tidak terlalu mendalami atau menghafal ayat-ayat yang ada di dalam atau dalilnya. Tapi ajaran saya seperti itu yang saya sudah pernah diajarkan kepada saya seperti itu. Iya. Jadi ini Pak di dalam surat 1 Timotius tuh perkataan Paulus itu dikategorikan janda tuh di umur 60 tahun. Dan itu boleh menikah lagi. Mau aku bukain nggak ayatnya? Boleh lah kalau memang Iya. boleh dibukakan. Nih, ini Alkitabnya Bang Paps kan? Alkitabnya Bang Paps kan ini kan? Tuh. Nih, di sini. Nih ya. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang lebih dari 60 tahun. Tuh. Ini kan tentang janda nih. Ternyata suratan Paulus ada mengenai hal janda nih. Tuh. Ada mengenai hal janda. Nih.
Baca nih, karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi. Tuh, baca nih. Bisa nggak baca Bang Paps? Nah, di sini nih ya. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang lebih dari 60 tahun tuh. Ya kan? Nah, di sini ternyata yang janda itu boleh kawin lagi nih. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi. Tuh. Berarti boleh nikah lagi nih. Gimana tuh Bang Paps? Kemit tuh Bang Paps. Tapi udah satu aja pertanyaannya untuk kan di luar tema. Ya enggak Kalisa? Iya. Jadi begitu Pak, itu Bapak masih commute tuh Pak Papas. Tapi di Islam satu-satunya agama di dunia yang membatasi jumlah istri. Nggak ada agama lain yang membatasi jumlah istri selain Islam. Masih boleh bertanya lagi nggak tentang poligami itu? Silahkan bertanya sesuai tema, Pak. Kalau Bapak tidak bisa bertanya sesuai tema, maka Bang Jibril akan bertanya ke Bapak sesuai tema. Untuk masalah poligami tidak bisa ditanyakan lagi karena tidak sesuai dengan konsepnya. Udah jelas tadi. Ya. Dan abang juga begitu ditanya balik kan nggak bisa ini. Jadi ke temanya aja. Okay. Sip. Cuma itu yang saya mau tanyakan. Ya. Oke, baik. Silakan Bang Jibril mau bertanya balik, silakan. Iya, Bapak percaya nggak bahwa ajaran agama Bapak itu Tuhannya satu? Iya. Samawi berarti ya? Iya. Kalau saya tanya Tuhan Bapak menciptakan kejahatan nggak? Yang saya diajarkan kepada saya, itu Tuhan itu mencerminkan kebaikan saja. Itu yang saya tahu. Ya, Tuhan Bapak menciptakan kejahatan. Saya percaya dan Tuhan menciptakan kebaikan, mengajarkan kebaikan, itu yang saya tahu. Jadi nggak menciptakan kejahatan ya, dia menciptakan kebaikan aja ya. Iya. Berarti ada kuasa di luar kuasa Tuhan Bapak yang menciptakan kejahatan. Maksudnya bagaimana? Kan Tuhan Bapak hanya menciptakan kebaikan. Berarti ada kuasa di luar kuasa Tuhan Bapak yang menciptakan kejahatan. Berarti bukan samawi dong Pak. Tuhannya lebih dari satu dong. Dan bukan maha pencipta dong. Definisi maha pencipta kan menciptakan segalanya Pak. Iya. Nah, tapi Bapak bilang Tuhannya nggak menciptakan kejahatan. Gimana tuh Pak? Nah, yang saya pahami seperti itu, yang saya katakan tadi, yang diajarkan kepada saya, Tuhan itu mengajarkan kebaikan. Tapi iya mengajarkan. Iya. Tapi nggak menciptakan kejahatan. Itu yang saya kurang pahami. Makanya saya jawab tadi kan seperti itu. Iya. Iya, makanya saya luruskan. Berarti Tuhan Bapak nggak menciptakan kejahatan kan? Berarti saya kurang pahami. Yang Bapak pahami dari penciptaan kejahatan, yang menciptakan kejahatan siapa? Tuhan itu mengajarkan kebaikan. Itu yang saya pahami dan saya imani. Iya, berarti ada dua kuasa kan, lebih dari satu kuasa kan. Berarti Bapak udah nggak samawi itu Pak. Pokoknya yang saya imani seperti itu aja Pak. Karena saya dari awal kan sudah menjelaskan saya tidak menguasai. Saya juga bukan pendeta atau apa. Makanya saya menjawab seperti itu saja yang saya tahu. Ya udah. Berarti Bapak mau nanya aja gitu ya? Cuma mau nanya aja. Siap. Menurut saya lebih bagus pelajari ajaran Bapak dulu sih Pak daripada kritik menyerang. Nah, saya tidak mengkritik, saya cuma menanyakan. Saya tidak mengkritik. Betul kan? Dari tadi saya tidak mengkritik. Enggak. Makanya makanya saya mau lurusin. Lebih bagus. Oke. Siap. Makasih waktunya Pak. Iya. Semoga Tuhan Yesus memberkati Pak. Oke, selamat malam Pak Anto. Terima kasih sudah membuka kamera tanpa dipinta. Kristen, Bapak mau menanggapi tema kita, mau bertanya atau ditanya? Saya mau bertanya dulu. Oke, baik, silakan. Saya mau nanya Jibril.
Oh, silakan. Jibril, kalau boleh tahu agamanya apa? Muslim, Pak. Oke, saya kembali tanya pertanyaan Anda. Apakah Tuhan Anda menciptakan kejahatan? Saya akan jawab dan jelaskan setelah Bapak menjawab dan menjelaskan. Astagfirullahaladzim. Loh, Tadi kok kafir nyebut? Guru saya nanya duluan, saya tanya. Loh. Boleh, Pak. Mau langsung di... Kok kafir nyebut? Ya, nggak boleh gitu, Pak. Apa salah? Kok nyebut Bapak? Itu Nggak, tidak kok Bapak salah. nyebut? Oke. Iya, siap. Oke, tapi habis itu Bapak juga jawab dan menjelaskan ya. Ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya, Pak. Dia Maha Pencipta. Dia menciptakan segalanya. Dengan Dia menciptakan kanan, Dia menciptakan kiri. Dengan Dia menciptakan kecukupan, Dia menciptakan kekayaan. Dengan Dia menciptakan segalanya. Nggak ada di dunia ini dan di luar dunia ini yang tidak Dia ciptakan. Dengan Dia menciptakan free will, konsekuensinya ada kebaikan dan keburukan. Jadi Dia menciptakan kejahatan secara tidak langsung dengan memberikan manusia atau makhluk-makhluk ini free will. Nah, sekarang Bapak coba jelaskan. Jangan nyontek, Pak. Oke lah, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, boleh dong saya komenin jawaban Anda toh? Ya dijawab dulu, nanti kita bahas, Pak. Jawab dulu lah, baru nanti ini gimana. Nanti kalau saya jawaban saya ini nanti Bapak nyebut lagi. Nanti boleh jawab lagi nanti. Anda boleh tegas lagi nanti statement saya. Enggak, udah jawab aja dulu. Jawab aja dulu, jangan ngeles-ngeles dulu. Jawab aja dulu. Ya sama pertanyaannya, apakah Tuhan Bapak menciptakan kejahatan? Hah? Apakah Tuhan Bapak menciptakan kejahatan? Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan. Karena jika seseorang yang menciptakan kejahatan, pahami logika berpikir dan berbahasa, berarti dia berbuat kejahatan. Udah? Boleh saya jawab? Berarti ada kuasa di luar. Ini nggak ada tata krama. Lah, orang Bapak berhenti di ngomong kok. Yang menawarkan Anda bicara. Ya udah deh, ngomong dulu deh. Selesain. Gimana sih? Bawa-bawa agama di mana? Kacau ente. Saya ulangi statement saya. Tuhan saya tidak akan menciptakan kejahatan. Karena dalam bahasa Indonesia yang identik menciptakan, dia berbuat untuk itu. Jadi mutlak Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan. Dan pernyataan Anda terlalu mutar-mutar tadi, berarti saya ambil kesimpulan Tuhan Anda menciptakan kejahatan. Terus pertanyaan saya, untuk apa Tuhan Anda menciptakan kejahatan? Silakan ente jawab. Ini biar jelas. Ada yang ngaku Tuhannya nggak menciptakan kejahatan, ya kan? Iya. Kita buka. Nah, Bapak yang santun dong, jangan potong dong. Gimana sih ini ngomongin agama? Iya kan, memotong itu membantah. Kotakmu di mana? Ya diam dulu. Jangan emosi bro. Tunjukkan akhlakmu bagaimana. Enggak, mau niru Bapak doang kan. Tantrum. Kita buka kitabnya nih, Yesaya nomor 45 dari King James Version nomor 7 nih. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Ini artinya apa nih ya? Enggak tahu. Menciptakan kejahatan. Tuh di kitab Bapak, Tuhannya Nabi Yesaya menciptakan kejahatan. Yang menciptakan kejahatan Nah, tunggu dong, santun dong. Orang tadi lagi ngomong, waduh, dia potong-potong. Belum, tahan dulu Panto. Tahan dulu. Tahan. Lu kenapa dia? Udah. Belum. Dia udah diam toh? Belum. Oh, lanjut. Jadi di kitabnya, kitab Perjanjian Lama, Tuhannya itu monoteis. Tuhannya satu, menciptakan kejahatan juga, menciptakan kebaikan juga. Itu Maha Pencipta. Satu. Kedua, dia nanya, berarti Tuhan Anda melakukan kejahatan?
Menciptakan belum tentu membuat, melakukan. Dia menciptakan. Abang paham nggak konsepnya menciptakan? Nggak paham. 2. Ketiga, kalau Tuhan Bapa tidak menciptakan kejahatan, berarti Tuhan Bapa nggak maha pencipta. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Bapa yang menciptakan kejahatan. Jawab. Di mute itu Pak, di mute, makanya jangan cengar-cengir mulu. Di mute itu Pantoni. Disitulah pola pikir Anda. Sok-sok bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja Anda belum nalar. Anda menciptakan seseorang, menciptakan kue donat. Dia buat donat enggak? Pola pikirmu nol di situ. Kita bahasa Indonesia ini ya, pahami. Dan tadi kamu bilang tadi Yesaya yang menciptakan kejahatan. Otak ente di mana? Menerjemahkan itu. Itu Tuhannya Yesaya, bodoh. Yesaya. Jadi pahami dulu, jangan akan ngerocos. Ngawur ente. Sudah Kanto? Kanto sudah? Saya bilang satu lagi. Pahami dulu ayatmu dengan baik, amalkan dengan baik, baru ente masuk ke ranah orang lain. Itu yang beradab. Oke, sudah? Sudah Kanto? Sudah? Oke, ditahan ya, ditahan. Bang Jibril, saya Nggak maha pencipta, Tuhan yang nggak maha tahu. Tuhan ada kuasa lain yang lain menciptakan kejahatan, karena Tuhan yang nggak menciptakan kejahatan tuh modal ketawa-tawa. Ini yang Iwan Villa ya, kalau punya anak-anak atau adik-adik di sini, kalau belajar itu sampai sekolahan, jangan sampai pagar habis itu pulang lagi. Nanti begini. Dan tadi dia bilang saya sok Inggris. If you want to have a debate or discussions in English, I can accept it then. If you want to speak English, let's speak fully then. Do you have any rebuttal about my point? Please tell me. If not, then shut the F up and go down. Did you understand what I'm saying? jawablah, ditanya tuh. Dibuka dulu mute-nya, dibuka dulu. Dah, Di oke. mute itu. Oke, dah. Saya sudah bilang saya tidak paham bahasa Inggris kamu, tapi mulut ente yang ngomong di saya. Terus Anda tadi menanyakan Tuhan. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Wah, itu siapa yang nurunin tuh? Kok dibuang Bang Ferry? Bukan saya itu. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya. Bukan saya. Nggak apa-apa, nggak Bukan apa-apa. saya. Saya moderator. Emang saya Bukan saya, bukan. Tapi di situ Bang Ferry yang nurunin. Oh, akun yang satu lagi kali. akun yang satunya. Enggak, itu orang habis gini, bentar Bang Jibril, aku Bukan kesel saya, dia udah nggak bisa bahasa Inggris. Netizen di bawah. Biar dikasih paham dulu sama Bang Ferry, sama Bang Jibril. Maksudnya tadi kan dia kayak merendahkan, menghina Bang Jibril tuh. Nah, makanya saya serahkan sepenuhnya dengan Bang Jibril biar dia dikasih paham sama Bang Jibril supaya dia di situ tuh melihatkan kebetulan dia yang sebenarnya gitu. Dia kena makan omongan dia sendiri gitu loh. Makanya tak biarin tadi. Nggak apa-apa. Tapi emang udah mentok kok, dia begitu dibilang Tuhan yang nggak mencipta, dia maha pencipta. ketawa aja tadi ya. Dia mentok itu, dia nggak bisa. Minta naik lagi, biarin. Kasih paham lagi Bang Jibril.